dalam menurut Pakil dan Liu ini ada beliau sudah melakukan rangkuman dari beberapa kejadian gempa yang ada ini ya. Jadi ada beberapa gempa itu, kemudian kandungan frekuensinya yang ini tentunya yang dimasukkan di sini adalah kandungan frekuensi pada saat amplitudenya tinggi ya. Kita melihat mereka kalau di dalam hertz atau cycle per second itu yang di sini, kalau ini radian per second. Nah, kita melihat kebanyakan gempa itu memiliki frekuensi ini ya. Jadi 1,3 ke atas gitu ya. Ada satu pernah terjadi gempa Mexico City ini yang memiliki frekuensi itu sangat rendah begitu. Nah, sementara menurut Pakil dan Liu itu frekuensi bangunan yang rata-rata itu berada di ini tadi yang ditanda berarsir ini ya, yang ditanda arsir ini ya. Artinya apa? Kalau kita melihat seperti ini sebenarnya Masya Allah ya, jadi bangunan-bangunan kita itu biasanya ini kalau kita bangunan 5 tingkat ya, 5 tingkat itu rata-rata frekuensinya sekitar 1,5 begitu ya. Kalau bangunan yang 20 tingkat ini tentunya frekuensinya lebih rendah lagi karena semakin tinggi bangunan itu kan periode ulangnya semakin besar ya, otomatis frekuensi alaminya itu akan menjadi semakin kecil. Nah, kita beruntung sekali ya, ternyata memang gempa-gempa yang terjadi itu yang sudah terjadi itu tidak memiliki frekuensi yang mendekati ini. Tapi ya mungkin saja suatu ketika nanti akan terjadi gempa, ya mudah-mudahan tidak ya. Tetapi ini adalah kalau dari segi kemungkinan jelas mungkin ya bisa saja terjadi gempa pada frekuensi-frekuensi yang ini, di mana adanya frekuensi yang hampir sama dengan frekuensi-frekuensi gedung gitu. Nah, sementara itu kita mengenal, kalau masalah frekuensi ini, kita mengenal adanya peristiwa resonansi ya. Jadi kalau dulu kita SMA itu belajar dengan garpu tala itu. Jadi ketika bangunan, jadi peristiwa resonansi itu, jadi setiap struktur itu kan memiliki frekuensi alami atau fundamental frekuensi dan redaman yang spesifik ya. Ini masing-masing struktur itu memiliki ya. Ini tergantung dari dimensi, kemudian bahannya, dan berbagai hal itu ya. Jadi akhirnya nanti akan setiap jumlah tingkatnya dan seterusnya, lebarnya, kemudian bentuk-bentuknya bagaimana. Nah, ini akan mempengaruhi sifat spesifiknya dari gedung itu. Jadi akan memiliki frekuensi dan damping yang spesifik ya. Nah, apabila suatu gedung ini suatu eksitasi, apabila suatu eksitasi gaya yang mengenai suatu struktur, jadi misalnya struktur itu dikenai gempa misalnya, kok eksitasinya itu memiliki frekuensi yang mendekati dengan frekuensi alaminya struktur. Ya. Jadi tadi misalnya frekuensi alaminya gedung itu 1,5. Ini kok ada gempa yang di situ memiliki kandungan frekuensi 1,5, maka pada saat frekuensi gempa itu adalah 1,5, itulah akan terjadi resonansi. Ya. Nah, padahal akibat adanya resonansi ini, maka akan terjadi peningkatan amplitudo ya, yang sangat besar ya, baik itu displacement-nya, velocity-nya maupun akselerasinya itu sangat besar dan dapat menimbulkan kehancuran. Nah, jadi kita mengenal adanya dynamic magnification factor ya, kalau di dalam teori dinamik itu. Maka ketika rasio antara frekuensi gaya yang mengenai dibagi dengan frekuensi alaminya itu 1, ini ya. Maka ini akan terjadi pembesaran amplitudo yang sangat besar ya. Nah, ini yang salah satu yang bisa menurunkan itu adalah menggunakan damping ya atau redaman. Kalau struktur ini memiliki redaman ini, contohnya beberapa. Kalau struktur itu memiliki redaman 0,1 atau redaman ya, damping ya, itu maka strukturnya seperti ini. Nah, kalau struktur ini memiliki damping 0,01 atau 1% misalnya, maka akan sangat tinggi segini ya, pembesarannya. Jadi di dalam persamaan di dalam dynamic magnification factor itu, kita mengenal bahwa simpangan dinamik itu sama dengan simpangan statik dikalikan DMF ini. Jadi kalau DMF-nya besar, itu maka statik, ketika ada beban dinamik itu, maka
simpangannya itu akan membesar yang sangat besar. Nah, kita melihat di sini tadi R ini adalah rasio antara antara input frekuensi dibagi dengan natural frekuensi. Kalau ini adalah 1, kita melihat 1, maka ini 1 min 1 adalah 0 ya, dan ini jadi menjadi 1/0 ya. Dan ini akan menjadi DMF itu adalah 1/0 itu adalah tak hingga ya. Maka simpangan dinamik itu akan menjadi simpangan statik dikalikan tak hingga. Jadi artinya apa? Artinya kalau terjadi resonansi ini maka simpangan struktur itu akan menjadi tak hingga dan itulah yang mengakibatkan kehancuran. Nah, sementara kalau ini 1, maka dinamik itu akan sama dengan 1. Nah, salah satu strategi yang kita bisa perbesar yaitu dengan damping ini. Kalau dampingnya besar, maka ininya akan menjauhi angka 1 ya. Jadi ini harus R-nya juga besar ya, supaya menjauhi angka 1 sini ya, sehingga tidak terjadi peningkatan dinamik, peningkatan simpangan dan ini ya yang terlalu besar.